Tutup mata pak, tutup begini. Kenapa? Kalau kita lihat kak, nanti ragu-ragu ki. Kita sayang kak, enggak mau ki itu. Yang ketiga pak, tolong ikat tanganku, ikat kakiku, supaya saya tidak meronta-ronta. Masya Allah. Yang keempat kata Ismail alaihissalam, tolong ini bajuku yang saya pakai jangan kena darah, supaya tidak naliak bamaku. Dan yang kelima kata Ismail alaihissalam, tolong ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak yang lewat depan rumahku seumur saya, supaya mamaku tidak ingat kekasihan kalau naliak itu anak. Baiklah, pergilah Ismail. Dimandikan, Nabi bilang Ibrahim. Dia bilang sama istrinya, yang sayang, kenapa ki ketawa? Itu Ibrahim pak, romantis sama istrinya, tidak seperti bapak-bapak. Waktu nanti pacari istrinya sopan sekali. Tabe endi, hati-hati ki sayangku, terserah kita. Aduh, hati-hati ki, hati-hati ki, ada batu di depan tak. Kesina. Itu dulu waktu udah dipacari. Sekalinya sudah ada anaknya dua, tahan tuh kaki nestrita, apa kita bilang? Di mana simpan matamu dongo? Coba. Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu. Dia panggil istrinya, yang sayang, kenapa kita deng? Tolong saya mandi itu Ismail. Kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi, rambutnya kasih parfum. Ih, mau apa? Saya mau bawa jalan-jalan anak tuh. Baiklah. Pergilah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam meninggalkan rumahnya menuju ke tempat pemotongan. Ketika menuju ke tempat pemotongan itu, kepanasan iblis. Kepanasan iblis berusaha menggagalkan ini. Kenapa? Kalau Ibrahim berhasil, berarti iblis gagal menggoda manusia. Maka dia usaha goda Ibrahim. Dengan cara apa? Dia bisi Ibrahim. Woi Ibrahim, balik kau lihat itu anakmu. Kenapa? Lihat kau itu anakmu, lucunya. Lamanya kau harapkan, berpuluh tahun kau berharap, anakmu sekarang lagi lucu-lucunya, sudah ada, masa kau mau potong? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Jangankan anakku, andai saja Tuhan perintah saya potong diriku, diriku juga saya potong. Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia lempar itu iblis. Pergi kau iblis, ishab ya lep, pak, pergi kau. Kena pantatnya, lari sampai di balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia goda istrinya. Siapa namanya istrinya tadi, Dek? Siapa? Sini kok, sini. Cepat kok. Hadiah. Cepat kok. Siapa namanya tadi? Sebelum kau jawab itu pertanyaanku aduh dulu. Passwordnya. Siapa namanya nenekku? Mestinya jawab kau saja sembarang, karena orang tidak tahu juga siapa namanya nenekku. Hadiah. Oke, ya. Yuk bapak, saudara-saudara sekalian, Siti Hajar digoda sama Ibrahim, si iblis. Hajar. Sini kau dulu. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Dongok kok. Maksudmu? Tolo-tolo ini. Maksudmu? Nah bodoh-bodohi kau suamimu. Maksudnya apa? Mau potong itu anaknya. Sebaran dia bilang ini. Mana ada orang bapak mau potong anaknya? Iya, mau dia potong. Kok bisa? Katanya itu perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Betul kok? Iya, katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini, Siti Hajar berkata, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara di situ. Pak, lempar kena telinganya, lari sampai Sangatta, balik lagi. Masya Allah. Gagal di suami, gagal di istri. Nabi bilang Siti Hajar, jangankan anakku, saya juga mau dipotong kalau perintah Allah. Nabi bilang iblis, lebih gila dari suaminya ini. Dia datang goda anaknya. Ismail nagoda. Mas Boy, siko dulu. Apa lagi? Kau tahu mau kau dibawa di mana bapakmu? Saya tahu ji. Mau kena potong. Bodoh-bodohmu. Masa mau kau? Jangan banyak bicara di situ. Dia ambil juga batu, dia lempar. Pak, kena mata kanannya. Pico. Apa itu bahasa Indonesianya pico? Apa bahasa Indonesianya pico, Pak? Mencok. Beda-beda sedikit. Kena mata kanannya.
lempar, lari iblis. Maka 3 kali dilempar itu iblis. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam. Inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu, itu dinding. Ini ada cerita-cerita warung kopi gini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang, diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini setan ini. Nih nana setannya ini yang goda saya selama ini. Lo rempel kok. Diambil batu pak, diambil batu, dilempar itu dinding. Wih, kembali talaci itu batu hampir nak kena kepalanya. Dia pungu itu batu, begitu dia pungu dibuka, ada batu tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, hei, kau di sini kau lempar kak, di Bontang bersahabat ki. Akhirnya apa? Sudah lempar 3 jumroh itu. Sudah sampailah Ibrahim bersama Ismail di tempat untuk disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau kita pergi haji atau umroh, itu kan biasa kita pergi dibawa tur, ya. Biasa kalau sudah lewat Padang Arafah, kemudian masuk Musdalifah, biasanya itu tur leader atau mutawib atau ustadz tak bilang di atas bus, bapak ibu lihat ke arah kanan, di atas bukit setelah rumah raja, istana raja, ada di atas bukit seperti pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan, dipotong sama bapaknya. Itu ada itu tempat sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, umur yang sehat, bapak ibu semua, adik-adik semua bisa datang ke tempat itu. Amin. Sudah diikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya. Ibrahim alaihissalam tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah. Dia kasih lengket di tanah pipinya, lalu dikeluarkan pedangnya, dia iris lehernya. Nah gerek nih, begitu dia gorok lehernya, tidak mempan pak. Dek na belui, tidak mempan. Dia iris, dia keras, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, ai pisau kundru, pisau tumpul kita pakai pak. Nabi bilang tidak, tajam ini, tajam. Ibrahim mau yakinkan dirinya, ini pisau pedang ini tajam atau tidak. Akhirnya apa? Itu pedangnya dihantamkan ke batu. Dihantamkan ke batu, batu pecah. Nabi bilang Ibrahim, batu keras pecah. Ini lembut kok tidak nak makan. Nabi bilang Ismail, barangkali ragu-ragu ki. Tidak, ku keras mini. Akhirnya dia bilang coba lagi yang kedua kalinya. Begitu mau dicoba kedua kalinya pak, Ismail bilang tunggu dulu pak, tunggu dulu, jangan dulu. Apa lagi nak? Pak, dengar baik-baik pak, dengar baik-baik. Ibu, dengar baik-baik. Pak, tolong lepas tanganku, tolong buka ikatan kakiku, jangan ikat tangan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat nanti Allah berpikir, nanti Allah mengira saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Subhanallah, dilepas. Sudah dilepas, digerek lagi kedua kalinya. Ketika digerek kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat, wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam, begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada aku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan ketika Adam saya ciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo, khawatir anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini, hebatnya ini manusia. Lalu dia gerek lagi itu, mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. Lihat kau itu kata Allah, lihat itu manusia. Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya,
La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu. Jadi besok kalau kita lebaran Idul Kurban, dari rumah, dari Loktuan, dari Berbas, jalan kita ke masjid, jalan kita ke lapangan, sunnah mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kira-kira anak-anak, adik-adik, bapak-bapak kalau pergi tempat takbiran, pergi tempat lebaran, takbiran apa enggak? Takbiran? Tidak. Kalau anak motor-motor, nah balap motornya, nah kasih buka knalpotnya, nah kasih ribut-ribut. Sambil jalan bukannya takbiran, selfie. OTW lebaran. Sampai alhamdulillah duduk-duduk menunggu ustad. Begitu sujud, nah foto lagi kepalanya. Alhamdulillah sholat 2 rakaat. Tidak seperti itu. Kalau kita pergi ke area tempat lebaran, masjid atau lapangan, takbiran. Sudah Bapak Ibu sekalian, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau ambil itu kibas yang ada di sorga, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, bawa ke dunia, gantikan lehernya Ismail. Kemudian yang dipotong oleh Ibrahim alaihissalam adalah kibas atau domba atau kambing kita sekarang ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kisah sejarah lahirnya kurban atau memotong binatang persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Apa pelajaran yang ingin kita ambil? Satu, ternyata Bapak Ibu sekalian, setan itu setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti dia berusaha untuk menggoda kita. Saya ulang, begitu Bapak Ibu sekalian mau melakukan ibadah kebaikan, maka setan akan kepanasan dan berupaya menggoda kita. Contoh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Setan mulai kena goda. Sebentar Pi, sebentar, masih ada 10 menit, tunggu Mi. Tarik selimut. Begitu bangun sudah 6:30, berhasil setan. Coba itu setan begitu. Begitu hayya 'alas shalah, mari tunaikan sholat. Tiba-tiba datang pembeli 4. Ada mau beli rokok, ada mau beli Indomie, ada mau beli gula. Akhirnya apa? Tidak jadi ke masjid gara-gara setan yang datang dalam bentuk pembeli. Setan itu. Bapak mau datang pengajian seperti ini, tuh setan menggoda. Apa godaannya setan? Sebentar, sebentar. Jam aku di dalam, di luar mau saja, panas di dalam. Tuh setan itu. Begitu kita duduk, pegang HP-mu, cepat kok ada SMS masuk. Setan itu, bos. Begitu kita masih mau dengar ceramah, lihat jam. 9:30 Mi. Baru Nabi bilang teman, pulang maki, 9:30 Mi. Setan itu, Pak. Dan setan berupa teman, susah ngusirnya. Kalau setan tidak kelihatan, bacakan bismillah, lari nih Pak. Kalau setan teman, apa Nabi bilang? Baca mako, surah Yasin, kudekati kok. Itu setan itu Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika kita mau melakukan kebaikan, setan pasti kepanikan. Maka dia berusaha menggoda kita. Contoh, hayya 'alas shalah, mulai setan, dia tebar. Datang setan, tidak usah ke masjid, bisa saja kau sholat di rumahmu. Sudah, setan itu, kalau dia berhasil itu setan, maka kita tidak ke masjid.
kalah kita. Tapi kalau kita berhasil berdiri, tinggal